ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurmu hajjalin afahirin gambin bi'adun salulatin ghalabat fiatan gazaratan bimillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramun wal mukarramun, yang terhormat, yang saya ta'zimi, yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para alim alladzina hum warasatul anbiya di desa Wanareja, dusun Narokno. Nggih. Yang terhormat, yang kula hormati ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Arifai, yang saya hormati ngarsanipun Romo Kiai Nur Rahman, dan sedaya para kiai kepareng sama rawuh boten saged kula sebat asma wiji nanging saestu yang saya hormati, yang saya takzimi. Dewan asatidz guru TPQ, Dewan asatidz yang saya hormati, tidak lupa keluarga besar Ranting Wanareja, Dewan Suriah Tanfidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser yang saya hormati, tidak lupa keluarga besar pemerintah desa yang terhormat Bapak Juhana yang kebarang hadir, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga pinaringan sehat, selamat, barokah, mulia dunia, mulia akhirat, Allahumma. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Kwemi dan seluruh jajaran panitia yang saya hormati, juga serta jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik dari PAC maupun dari Ranting. Yang saya hormati Ansur Banser Linmas Desa Wanareja yang saya hormati, lan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, nahdi nahdiyat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan dia yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah lagi Pakku, pada malam hari ini yang pertama saya pribadi, badan saya dikersakan kali Allah bisa silaturahim dengan masyarakat Narokno, dengan masyarakat Wanareja. Alhamdulillah malih Pakku jenengan kula pribadi dikersakan, didodok atine Gusti Allah, didodok atine oleh Allah, di mana jam-jam sekarang adalah waktu yang paling enak, waktu sing paling kepenak. Ibune selonjor samparan, copot kerudung, nyekel remote, nyetel kipas angin karo nonton ikatan. Ayo ngapal temen ya. Tapi
Pada malam hari ini kita dikersakan kali Allah bisa menghadiri acara Gebyar Muharram 1444 Hijriah. Bener, leres sekali. Kenapa? Ya memang Muharram itu sebagai kita orang Islam harus meriah. Jangan kalah dengan 1 Januari, jangan salah dengan malam 1 Januari dengan Masehi. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah ditanya, Mas Undin nyongar takon. Iya. Bocah lare-lare niku. Kenapa sih Mbah saya pernah ngendika ketika kakak saya akan nikah tiba bulan surat kok ora kenam barang gawe nikahna bocah nang bulan surat. Setelah wingi bulan Dzulhijjah, bulan besar diarani Harkonas, hari kondangan nasional. Ibu nggih? Iya, tumplek-blek nang wingi bulan besar. Pokoknya sing urung bojo pe kondangan akeh banget. Kenapa malih Pak Johan, abang kepala desa, mana pe kondangan? Apa-apa barang gawe, apa-apa barang gawe. Petrewel ulang tahun barang gawe, kucingnya meteng barang gawe. Mengatakan jawabannya bukan tentang mistis atau apapun itu. Maka kita sebagai orang Islam juga harus paham ilmu keislaman. Jangan sampai orang Jawa ketika ditanya oleh anak-anak, kenapa sih Mbah, kenapa sih Pak Wong Jawa ngilari, saya katakan bukan sebuah larangan. Secara larangan hukum kalau diterjang kita nampak pidana. Enggak, ini adalah berkaitan tentang rasane wong Jawa. Kenapa bulan surah, bulan Muharram, Asyura itu dipet oleh orang Jawa mung buntut tetok biasa. Wong Jawa seneng goleti buntutan. Asyura dipet burine tok dadine sura, mergane kulan jenengan wong Cilacap, wong Banyumas, orang apa ora kepenak, maka sura dadine surah. Ya. Bulan surah jere aja nikahna bocah, aja bangun rumah, aja hura-hura sing kaitane tentang isen-isen alam dunia, aja melakukan sesuatu sing ora penting-penting amat dan sebagainya. Jangan sampai kita sebagai anak takon karo wong tua, wong kamu ngendika nang apa sih Mbah orang barang gawe nang bulan surah, rata-rata orang barang gawe, orang nikah na bocah bulan surah. Jawabannya cuma mentok di kalimat jerek pamandi ora ilok. Kertas ilok? Jajan kayak bocah sedih. Niki nonsen, jawabannya harus ilmiah karena bocah sekarang sekolah tinggi, sekolah dhuwur, jawabannya juga harus ilmiah. Kula mau matur, jenengan pengen jawaban sing kepriwe ya sing ilmiah Mas Ulin, saya kan sudah sekolah. Iya, oke, tak jawab secara ilmiah. Apa sih jawaban ketika kita sebagai orang yang juga ilmiah ditakoni tentang jawaban ilmiah? Jawabannya juga memang ilmiah. Tidak sekedar nah apa sih bulan surah aja nikah anak bocah, nah apa mergane Nyiroro Kidul mantu. Sing bingung sing ngarep kondangan. Jawabannya ilmiah. Apa jawabannya? Ngaten. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya dari Mekah hijrah ke Madinah. Mentok Mekah Madinah pun oleh sahabat diperluas lagi dakwahnya. Siapa yang meneruskan lebih jauh dari Mekah Madinah adalah sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pindah dari Mekah sampai kemana? Keluar Arab yang namanya Basrah. Basrah itu masyarakatnya pemeluk bukan Islam, ya memang Islam murung gotun. Agamanya penyembah api, namanya Majusi. Negeri nyembah geni. Jadi jaluk karo geni, bangunan tinggi dibangun oleh orang-orang Majusi untuk taruh napa? Api disembah oleh orang-orang Majusi. Bangunan tinggi itu tempatnya api diberi nama Manaro. Tempatnya api orang Majusi. Bangun dhuwur, ada emasnya, ada mutiara, pokoknya dihias sedemikian rupa yang sahih. Sahabat Ali dilirik
oleh raja Persia namanya Rustum. Dilirik kenang apa? Rustum baru pertama kali melihat orang Islam bagusnya kaya kae, deleng wong apike kaya kae, saene kaya ngono, bagusnya kaya ngono, wong kok sapa kae. Sekali lagi Rustum urung Islam, tapi orang non muslim tidak melihat Quran. Sekali lagi kula matur, orang-orang non muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, mereka tidak membaca Quran, mereka tidak membaca kitab, mereka tidak membaca hadis, ya memang tidak kenal dengan Kanjeng Rasul Muhammad, tapi mereka membaca perilaku orang Islam. Apa yang mereka baca? Islam sing dibaca bukan Quran nih, tapi perilaku wong Islam. Kalau ada orang Islam baik, mereka mengatakan, Islam jebule apik ya, karo tangga guyub rukun ya, anak apa-apa guyub rukun, apik Islam jebule ya, mengajarkan kebaikan Islam. Kaya Sayyidina Ali dilirik oleh Rustum. Sapa kae? Ali kae sapa? Oh wong Islam. Islam jebule apik, ana wong bahasane apik, ana wong dagange jujur, ana wong karo tangga apik. Sapa kae? Oh jebule wong Islam. Diperdalam oleh Rustum. Ali nyong kepengin karo kowe dadi keluarga. Lah carane kepriwe? Nikahna anakku wadon karo anakmu lanang. Maka pengislaman salah satunya juga dari jalur perkawinan. Mungkin wong tuane urung Islam, tapi ketika anaknya dibojo, anak-anaknya nanti insya Allah melebu Islam. Kan seperti itu. Dicontohna karo sing siir nopo tentang wali. Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Blambangan, Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengara. Punya putri namanya Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu dinikah oleh Maulana Ishaq, punya putra namanya Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri. Oh, Islam jalur perkawinan, Islam jalur perdagangan dan sebagainya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Hatur nuwun nggih. Yaman dan bisa Sunda. Ente. Ente. Gini ceng sumping. Ya, selamat datang nggih. Dan sebagainya. Menurutnya Sunda apa Jawa? Campur. Nah, mulane kula ngomong bahasa Indonesia. Tapi Jawa mudah. Harus Jawa belah ya, Jawa belah. Jawa belah. Itu nyambung. Itu nyambung. Oh ya udah. Mulane yang penting audien paham, makanya kula pakai bahasa Indonesia. Nggih, ngapunten nggih. Campur mawon lah. Itu nyambung. Oh ya, itu nyambung. Nyong bahasa Sunda ya mandan bisa. Caranya main kula kepenak bahasa Sunda, bisa bahasa Sunda, carikan saya istri orang Sunda. Ya. Kembali ke pengajian. Lah, Raja Rustum itu kagum dengan orang Islam. Sopo yo? Sopo kae? Ana wong apike kaya kae. Sapa kae? Oh Ali. Ali, saya kepengen jadi keluarga, bagian dari keluargamu. Caranya bagaimana Rustum? Caranya bagaimana? Kalau anak-anak kita nikahkan. Oke, maka putranya Sayyidina Ali yang namanya Sayyidina Husain dinikahkan dengan salah satu putri dari Rustum. Punya anak-anak. Rustum mungkin belum Islam, tapi istrinya Ali jadi Islam, otomatis anak-anaknya putu-putune dari Rustum mlebu Islam. Di sini dikatakan mungkin wong tuane mungkin urung Islam, tapi ketika perempuannya dinikah maka ada potensi sangat besar anak-anaknya masuk Islam. Kan begitu guys. Nah, wes Islam. Ternyata Mekah gonjang ganjing. Khalifah dari Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar. Umar konflik politik ketika Umar sedang sholat subuh. Ada penyusup ketika di barisan saf sholat itu. Ada seseorang budak Persia yang namanya Abu Lu'lu', gowo belati pisau kecil.
disimpan ketika Sayyidina Umar sholat, mimpin sholat jadi imam. Allahu Akbar, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu. Jelek. Lu'lu ngerti kenapa titik lemahnya Umar, preman-preman Mekah. Preman-preman yang Mekah kayak Umar. Siapa orang yang tidak takut dengan Umar? Hebat, tinggi, besar, alisnya gaduh, gagah, persis kados kula. Gede dhuwur, kekuatannya luar biasa, gelut rada kalah preman-preman yang Mekah. Sapa wong ora gede-gede, ora kadidayan galake Sayyidina Umar. Tapi orang-orang itu paham titik lemahnya Umar ketika sholat. Begitu Allahu Akbar, wis ora kelingan apa-apa, kelingane Allah, Allah, ingatnya Allah, Allah. Begitu takbir Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Beda karo ulin ketika saya sholat Allahu Akbar, ding 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 bakso. Begitu Allahu Akbar, brus aduh pemean urung tintasi. Si kelingan kumbane, si kelingan gabahe udan. Si kelingan perkara dunya Allahu Akbar, nampak BLT apa ora ya? Si kelingan tuh dunya, si kelingan tuh dunya itu kita. Ya udah wajar, makanya sholat latihan. Umar, para sahabat Allah Akbar, Allah, Allah, Allah. Ya, maka betul orang-orang yang memusuhi Islam paham titik lemahnya sahabat yang kuat ketika sholat. Iya nih Umar terbunuh ketika sholat subuh. Ganti pemimpin namanya Sayyidina Utsman, pun konflik politik orang rampung-rampung. Utsman terbunuh, maka dipanggil Sayyidina Ali menggantikan khalifah ketiga jadi keempat yang namanya Sayyidina Ali. Ali kesini, kamu genteni Sayyidina Utsman memimpin khalifah dados nomor 4 khalifah keempat. Abu Bakar ganti Umar, ganti Utsman, ganti Ali. Pun konfliknya orang rampung-rampung. Sayyidina Ali pun terbunuh ketika sholat subuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam. Konfliknya orang rampung-rampung nih. Kemudian karena Sayyidina Ali terbunuh, ganti khalifah yang memimpin di situ adalah ya nopo oposisi yang namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Tadinya adalah Muawiyah yang berseteru dengan Ali. Ganti anak lanang Muawiyah namanya Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Ali terbunuh, anak-anak nang Persia mangkat tilik ramane nang Mekah. Tilik Sayyidina Ali siapa? Hasan Husain dan keluarganya diberangkatkan dari Persia sampai ke Mekah. Tilik ramane tilik Sayyidina Ali yang seto terbunuh. Konfliknya tambah parah. Pasukan lawan politik mengatakan, aduh ora beres. Anak-anak Sayyidina Ali putune Nabi balik maring Mekah, maka politik saya akan tergoncang karena datangnya siapa? Putune Nabi. Oh ribut, Yazid wis goncang ganjing karena putune Nabi dianggap akan menggantikan posisi ya Yazid. Mungkin putune Nabi. Akhirnya nopo? Akhirnya Hasan pun terbunuh diracun. Konflik orang rampung-rampung. Husain merasakan sudah tidak aman. Pulang kemana? Ke Persia lagi. Tanggal 9 persiapan pulang, mulai pulang persiapan. Jenenge wong mudik orang gawa baju perang. Jenenge wong mudik tidak membawa perlengkapan perang, tidak membawa pasukan perang, hanya membawa keluarga dan keluarga. Itu saja. Tanggal berapa? 9. Tanggal 10 dibegal. Di mana? Sebuah tempat yang namanya Karbala. Pasukan yang pro dengan Yazid mangkat begal keluarga Sayyidina Husain. Gara-gara konflik orang rampung-rampung pun hanya karena konflik tahta saja nganti pada tegel karo putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya dipenggal. Terpenggal kepala putune Nabi, pisah antara kepala dan badan geletak. Putune Nabi terbunuh. Anak-anak
anak Hasan Husain berarti buyute Nabi. Remuk ana sing ditek jaran, ana sing kenang tombak, ana sing kena pedang dan sebagainya. Ya Allah, ana wong kok tega tegel karo putune Nabi. Buyute Nabi hanya karena faktor politik, hanya karena faktor tahta dan jabatan, hanya itu saja nanti tegel karo putune buyute Kanjeng Nabi. Peristiwa berdarah tanggal 10 Muharram, peristiwa berdarah tanggal 10 Asyura, maka wong Jawa nyekeli wulan Surat tanggal 10 padang gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi Bandung. Wong Jawa wulan Surat aja mareng gawe bukan tanpa sebab, pun bukan karena faktor mistik bagaimana, boten, tapi faktornya adalah apa pantas pada seneng-seneng nang bulan berkabunge Kanjeng Nabi, apa pantas pada hura-hura nang bulan berdukane Kanjeng Nabi. Itu jawabannya seperti itu. Jadi orang anak cerita Nyi Roro Kidul mantu